Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Riyadi dengan nomor BP 2473027 dari Prodi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Kali ini saya akan membahas satu jurnal yang berjudul Pemanfaatan Cangkang dan Serat Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Boiler yang dibuat oleh Okisya Hikmawan, Marisa Nova, dan Lia Hartati Mata dari Politeknik Teknologi Kimia Industri. Selanjutnya, pengertian singkat dari boiler. Boiler atau kettle uap adalah suatu bejana atau wadah yang di dalamnya berisi air atau fluida lain untuk dipanaskan. Energi panas dari fluida tersebut selanjutnya digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti untuk turbin uap, pemanas ruangan, mesin uap, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini, boiler yang digunakan berbahan bakar cangkang dan fiber sebagai bahan bakar penggerak alat. Cangkang dan fiber kelapa sawit merupakan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai biomasa untuk memenuhi kebutuhan energi dalam pengolahan minyak kelapa sawit melalui pembakaran langsung cangkang dan fiber. Selanjutnya, pengertian singkat fiber dan cangkang. Fiber adalah bahan bakar padat yang berbentuk seperti rambut. Serabut ini terdapat di bagian kedua dari buah kelapa sawit setelah kulit buah kelapa sawit. Di dalam serabut mengandung CPO. Yang kedua yaitu cangkang. Cangkang adalah sejenis bahan bakar padat berwarna hitam, berbentuk seperti batok kelapa dan agak bulat. Terdapat pada bagian dalam pada buah kelapa sawit yang diselubungi oleh serabut. Gideon, Lewin, Napitu 10 dan tahun 2015. Selanjutnya itu metodologi percobaan. Pada jurnal tersebut, metodologi yang digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun saya akan langsung saja membahas pada perhitungannya. Sampel yang digunakan pada jurnal tersebut adalah fiber dan cangkang. Perbandingan komposisi fiber dan cangkang yaitu cangkang 1 berbanding 3 atau 25% cangkang dan 75% serabut. Unsur-unsur pada cangkang dan fiber dapat dilihat pada tabel unsur, yaitu unsur karbon C, hidrogen, sulfur, oksigen, nitrogen, abu, dan air. Lanjut pada perhitungan kebutuhan bahan bakar boiler. Yang pertama itu perhitungan nilai panas pembakaran. Nilai panas pembakaran pada karbon unsur C didapati dengan persen komposisi karbon pada cangkang yaitu 51,14% dikali 25%. 25% tadi adalah 1:3 yaitu 25% berbanding 75%. Lalu kali pada rumus yaitu 51,14% dikali 25% ditambah persen komposisi unsur C pada fiber dikali 75%. Dan didapatlah hasil 0,4289. Lalu pada unsur hidrogen, nilai panas pembakarannya sama seperti yang tadi. Persen komposisi unsur H pada cangkang dikali 25% ditambah persen komposisi unsur H pada fiber dikali 75%. Dan didapatlah nilai panas pembakaran unsur H itu 0,40025. Sama seperti tadi, nilai panas pembakaran unsur gas atau sulfur didapati 0,05125. Selanjutnya nilai panas pembakaran oksigen didapati 0,3313 dan nilai panas pembakaran air atau W didapati sebesar 0,25675. Lanjut pada perhitungan kebutuhan bahan bakar. Perhitungan kebutuhan bahan bakar dirumuskan dengan WBB sama dengan MU dikurang KSH dikurang HA per NK dikali LHP. Keterangannya itu WBB itu kebutuhan bahan bakar, MU itu massa uap yang dihasilkan oleh kettle, HSH itu entalpi uap keluar kettle, HA itu entalpi air masuk kettle. Terus NK itu efisiensi kettle uap. LHP tadi itu merupakan lower heating value atau panas pembakaran rendah.
Lalu MU itu nilainya 20.000 kg per jam. Dan didapatkan untuk rumus pemakaian bahan bakar cangkang sama dengan persen cangkang dikali WBB. Lalu pemakaian bahan bakar serat atau fiber didapatkan persen fiber dikali WBB. Untuk rumus efisiensi boiler pada jurnal ini sama dengan MU dikali HSH dikurang HA per WBB dikali LHP. Selanjutnya nilai kalor atau heating value. Nilai kalor merupakan energi kalor yang dilepaskan oleh bahan bakar pada waktu terjadinya oksidasi unsur kimia yang ada pada bahan bakar tersebut. Bahan bakar adalah zat kimia yang apabila direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan sejumlah kalor. Bahan bakar dapat berwujud gas, cair, maupun padat. Selain itu, bahan bakar merupakan suatu senyawa yang tersusun atas beberapa unsur seperti unsur karbon, unsur hidrogen, unsur belerang atau es, dan unsur nitrogen. Selanjutnya, HHV dan LHV. Yang pertama itu nilai kalor pembakaran tinggi atau HV. Nilai kalor pembakaran tinggi atau juga kita kenal dengan istilah high heating value HHV adalah nilai pembakaran di mana panas pengembunan air dari proses pembakaran ikut diperhitungkan sebagai panas dari proses pembakaran. Untuk rumus HHV sama dengan 33.950 karbon ditambah 144.200 dikali H2 dikurang oksigen per 8 ditambah 9.400 sulfur. Satuan untuk HHV ini adalah kilojoule per kilogram. Berikutnya itu nilai kalor pembakaran rendah atau kita kenal juga sebagai LHV atau low heating value adalah nilai pembakaran di mana panas pengembunan uap air dari hasil pembakaran tidak dihitung sebagai panas dari proses pembakaran. Untuk rumus LHV sendiri itu HHV dikurang 2411 dikali 9 H2. Untuk satuan LHV ini sama seperti HHV yaitu kilojoule per kilogram. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.